ketika Bapak Ibu menerima informasi bahwa pencairan BOS tahap 2 nanti misalkan hanya sampai ke batch 4, tolong Bapak Ibu secepat mungkin bikin proses pengajuan pencairannya. Jangan sampai lewat dari batch 4. Karena batch 5 dan batch 6 itu adalah kebijaksanaan dan kebijakan. Karena kan di aturan itu, surat itu udah dipastikan dia hanya sampai batch 4. Batch 5, batch 6 itu kebijaksanaan. Tolong nanti Bapak Ibu, nanti saya pasti share Bapak Ibu suratnya untuk pencairan BOS tahap 2 nanti di grup itu dan di teman-teman kabupaten kota. Saya sih berharap ketua KKN-nya juga ikut andil Pak Wahyu ya. Harusnya sih ketua KKN-nya ikut menginformasikan. Karena tidak semua madrasah seBanten ada di grup itu. Awalnya grup itu hanya grup BKBA Bu Haji ya. Saya robah jadi grup BOS. Dan teman-teman pengelola BOS kabupaten kota dijadikan jadikan admin biar input merasa di wilayah binaannya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu ketika ada informasi terkait tentang BOS, tolong di grup dibaca. Jangan hanya di skip lewat, hapus misalkan itu. Dan saya pun kaget. Teman-teman merasa ada yang belum mengajukan. Sementara ini nih batch 6 sudah lewat. Karena terakhir tanggal 31 kemarin verifikasinya. Barusan saya telepon tim BOS pusat menunggu kebijakan pimpinan lagi sambil direkap. Dan ini juga mohon maaf tim BOS pusat juga fokusnya terpecah. Yang harusnya memproses yang batch 5 batch 6 ini ngerekap lagi nih yang belum mengajukan. Tolong Bapak Ibu ya, karena ini bukan buat kita juga nih ya, buat Bapak Ibu juga. Karena BOS yang sekarang itu adalah siapa cepat dia dapat. Siapa cepat yang mengajukan permohonan pencairan, dia cepat juga pencairannya. Kalau telat juga berarti telat juga Bapak Ibu pencairannya. Jangan ada istilah nabung aja nanti aja terakhir gitu. Jangan. Nanti ketika posisinya ditakutkan ada sesuatu dengan operatornya atau kepala madrasahnya yang nggak bisa tanda tangan, susah nanti Bapak Ibu. Karena ketika saya verifikasi Bapak Ibu itu ada beberapa kejanggalan juga. Kejanggalan kenapa? Materainya scanan, padahal harusnya materainya asli Bapak Ibu ya. Itu ketahuan Bapak Ibu. Tanda tangan kepala madrasahnya scanan, berarti tidak mengetahui kepala madrasahnya. Makanya akhirnya tidak tahu juga isi dari perjanjian kerjasamanya. Makanya tolong Bapak Ibu dokumen-dokumennya asli, materainya, PKS tanda tangannya, semua tanda tangan kepala madrasahnya tolong asli. Biar Bapak Ibu kepala madrasahnya membaca surat permohonannya gimana, kemudian kwitansinya juga tahu berapa Bapak Ibu nominalnya. Jangan hanya operator atau bendarannya yang tahu nominal alokasi BOS-nya. Gitu Bapak Ibu. Ini sekarang nih kepala madrasah jadi tahu nih, udah punya akun, berapa alokasi BOS-nya. Bisa dicek. Karena Bapak Ibu sudah punya akun.
Berapa alokasi nominal bosnya? Sebelum tanda tangan dilihat Bapak Ibu, nominalnya berapa. Kemudian nanti ada SPTJM. Nah nanti Bapak Ibu yang tahap 2 STP surat pertanggungjawaban belanja. Berarti Bapak Ibu mempertanggungjawabkan uang bosnya yang dibelanjakan di atas materai ya. Semua resiko Bapak Ibu tanggung di situ. Surat pertanggungjawaban belanja. Di atas materai di situ ada saya bertanggung jawab sepenuhnya semua di situ. Jadi bukan kita lagi, kita hanya memverifikasi saja. Penggunaan dan tanggung jawabnya itu ada di tangan Bapak Ibu semua. Nah gitu Bapak Ibu, mungkin itu hanya beberapa informasi. Udah lengkap belum Bapak Ibu? Yang mau diisi kurang ke kolam? Udah ada? Ada? Ya, makasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati rekan-rekan saya pengajar Bimtek EDMRKAM, ada Pak Fian Febriana dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, ada Ibu Haji Sobria Hasan, tim inti Kabupaten Serang, Bapak-bapak, ibu-ibu, pengelola madrasah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Banten, lebih tepatnya di wilayah Kabupaten Lebak. Tak ketinggalan pula para LSP, ada Bu Fitri, Bu Ina, Pak Habib yang tidak bosan-bosan menemani kami sudah hampir sebulan di sini. Alhamdulillah pada hari ini setelah kita 3 hari bergelut dengan EDMRKAM, kita bisa menuntaskannya pada hari ini. Namun sebelumnya ada beberapa yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa tujuan dari Bimtek dan pendampingan EDMRKAM bagi tim inti madrasah ini adalah salah satunya bagaimana madrasah itu melek digital. Karena itu salah satu dari 5 program kerja Kementerian Agama, ya, inovasi kerja Kementerian Agama sebenarnya adalah digitalisasi madrasah. Jadi kita dibuat bagaimana membuat rencana melalui elektronik, itu tujuannya. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Bimtek yang memang dianggarkan dari World Bank, ya, selama 4 tahun, sudah hampir 5 tahun berturut-turut ini pemerintah kita. Jadi Bapak Ibu nggak sembarangan, ini biayanya besar, dibiayai oleh pemerintah dalam hal ini pinjaman luar negeri melalui World Bank itu. Dan ini adalah tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu sangat beruntung bisa hadir di sini. Masih banyak di Lebak yang belum terangkut. Kalau tidak salah di Provinsi Banten itu masih menyisakan sekitar 90 madrasah. Nggak tahu apa bisa di Bimtek lagi atau enggak, tergantung anggaran dari Bu Inanya nanti gitu. Ya, gitu. Jadi tidak sembarangan. Oleh karena itu Bapak Ibu di sini harus ada hasilnya. Jadi outputnya terlaksana kegiatan ini sesuai dengan apa yang sudah diamankan oleh undang-undang di Kementerian Agama. Kemudian hasilnya adalah madrasah, gitu kan, bisa mempunyai EDMRKAM, mengerti EDMRKAM. Jadi mulai sekarang lagi itu aja kita merasa paham, oh evaluasi diri madrasah ini seperti ini. Lalu hasilnya kita tuangkan dalam rencana. Yang pesan saya, jangan ngandelin operator, jadi kepala sekolah juga harus bisa. Apalagi sekarang ini operator banyak yang lintas benua Pak. Ya, dari satu madrasah ke madrasah lain, kecamatan lain, ada satu orang megang 5 gitu. Itu yang bikin terhambat gitu. Ya, kalau misalnya terpegang nggak apa-apa, tapi usahakan dari sumber dayanya dari madrasah kita sendiri supaya kita semua bisa melek teknologi. Tinggal tergantung jaringannya dah. Kalau di Lebak agak lemah sedikit ya memang wajar ya, karena daerah pegunungan gitu kan. Nah karena itu tapi kalau udah bagus ya lebih bagus. Orang di hotel aja bisa lemot ya sini ya. Iya, di mana aja itu Bang biasa Bu. Tapi kalau kita ngerjainnya rutin tiap bulan tuh, nggak numpuk di bulan Juni, itu biasanya lancar-lancar aja.
Tapi nanti dari Pak nih, bulan Juni di akhir tanggal 20, 30, itu udah undang aja tuh. Kalau saya pernah nggak kuat, karena itu se-Indonesia gitu. Jadi bukan cuma provinsi Banten. Oleh karena itu sekali lagi manfaatkan yang apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini dari para pengajar. Nah, saya secara pribadi mewakili teman-teman juga mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkesan, kemudian ada kata-kata yang terselip keliru dan salah. Ya namanya manusia tempat salah dan dosa. Kami minta maaf, ya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, ada bercanda dan lain sebagainya. Kemudian dengan sama-sama kita membacakan hamdalah, saya tutup kegiatan ini. Alhamdulillah. Kegiatan Fintech EDMR Kabupaten Madrasah ditutup secara resmi.